Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang simulasi persebaran panas persamaan diferensial parsial eliptik, tentunya menggunakan software MATLAB. Adapun subbab nanti yang akan kita pelajari hari ini ada 4 subbab. Seandainya nanti terlalu panjang videonya, nanti saya bagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama adalah definisi dari persamaan diferensial parsial itu sendiri. Yang kedua adalah menentukan orde dari persamaan diferensial parsial. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jenis dari persamaan diferensial parsial tersebut. Nah, yang terakhir nanti adalah mensimulasikan persamaan diferensial parsial eliptik menggunakan metode finite difference. Nah, yang pertama dulu yaitu definisi persamaan diferensial parsial. Diberikan suatu fungsi U ya, yang bergantung pada variabel X dan Y. Kalau misalkan fungsi tersebut ya atau fungsi U tersebut diturunkan terhadap X ya, maka persamaan turunan U terhadap X itu bisa dituliskan seperti ini. Do U per do X itu sama dengan ya limit delta X mendekati 0 Ux plus delta X, Y min U X, Y per delta X. Sedangkan kalau misalkan fungsi U tersebut diturunkan terhadap Y, maka akan didapatkan persamaan yaitu do U per do Y sama dengan limit delta X mendekati 0 Ux, Y plus delta Y min U X, Y dibagi delta Y. Jadi turunannya itu tergantung dari yang diminta. Kalau misalkan diturunkan terhadap X ya berarti X-nya yang berperan di sini. Kalau diturunkan terhadap Y berarti ya Y-nya. Nah, ini baru permulaan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ketika suatu fungsi U punya variabel X dan Y ya, atau punya variabel bebas X dan Y, maka fungsi U tersebut itu bisa diturunkan terhadap X dan bisa diturunkan terhadap Y ya. Kalau misalkan nanti dua-duanya gimana secara bersamaan, jadi diturunkan 2 kali, yang pertama terhadap X, yang kedua terhadap Y, bisa juga ya, bisa juga. Nah, dari sini nanti ya kita akan punya definisi dari persamaan diferensial lebih jelas karena kita sudah memahami kalau suatu fungsi punya lebih dari satu variabel bebas, maka fungsi tersebut bisa diturunkan terhadap semua variabel bebas tersebut ya. Misalkan di sini dikasih sebelumnya, jadi persamaan diferensial parsial ya akhirnya bisa didefinisikan yaitu sebuah persamaan yang memuat turunan terhadap 2 atau lebih variabel bebas. Jadi ketika ada suatu fungsi diturunkan ya terhadap minimal 2 variabel yang berbeda gitu atau lebih, maka persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial parsial. Tapi kalau misalkan diturunkannya hanya terhadap satu saja variabel bebasnya, maka persamaan diferensial parsial tersebut disebut persamaan diferensial tersebut disebut persamaan diferensial biasa. Kita lihat untuk persamaan pertama yaitu do kuadrat U per do X kuadrat ditambah 2XY, do kuadrat U per do Y kuadrat ditambah U sama dengan 1. Nah, ini persamaan pertama dari persamaan diferensial parsial. Nah, ini kenapa kok bisa dianggap persamaan diferensial parsial? Kita lihat ya. Untuk suku pertamanya U-nya 2 kali diturunkan terhadap X. Sedangkan untuk suku keduanya U-nya ini diturunkan terhadap Y ya. Berarti dalam satu persamaan U-nya itu diturunkan terhadap X dan diturunkan terhadap Y. Maka persamaannya ini disebut persamaan diferensial parsial. Untuk contoh yang kedua, misalkan do 3U per do X kuadrat kali do Y ya. Nah, untuk suku pertama ini kita lihat U-nya itu sudah diturunkan terhadap 2 variabel bebasnya, 2 kali terhadap X dan 1 kali terhadap Y. Untuk yang suku kedua, U-nya diturunkan 2 kali terhadap Y. Maka sudah pasti persamaan kedua ini juga persamaan diferensial parsial. Begitu juga untuk persamaan ketiga dan persamaan keempat ya. Jadi cara mengidentifikasi persamaan diferensial itu persamaan diferensial parsial atau biasa
lihat persamaan diferensial tersebut diturunkan lebih dari dua variabel bebas atau lebih atau hanya satu ya. Kita lanjutkan untuk menentukan orde dari persamaan diferensial parsial ya dan linearitasnya. Untuk persamaan 1, 2, 3, 4 ini ya, sebagaimana di slide sebelumnya ini. Untuk persamaan 1 kita lihat, untuk menentukan orde kita lihat turunan tertinggi. Baik untuk suku pertama maupun suku kedua ternyata diturunkannya itu paling tinggi 2, sehingga ordenya adalah orde 2. Kemudian kalau kita lihat ini linear atau tidak gitu, dikatakan linear itu kalau turunannya itu ya itu turun ya secara linear. Artinya misalkan awalnya diturunkan 3 kali ya. Kemudian diturunkan 2 kali terhadap X, kemudian diturunkan 1 kali terhadap X, kemudian diturunkan 0 gitu ya. Atau mungkin yang terhadap Y diturunkan 2 kali, terus diturunkan 1 kali ya, terus diturunkan 0 gitu ya. Nah, tidak harus misalkan dari turunan ketiga terus menjadi turunan kedua, turunan ke satu, tidak harus urut begitu. Bisa jadi lompat. Jadi awalnya turunan kedua langsung ke turunan ke 0 itu juga bisa dikatakan linear ya. Oke, untuk persamaan pertama ordenya tentunya 2 ya, dan ini termasuk persamaan diferensial parsial yang linear karena ini diturunkan kedua ya tanpa ada embel-embel variabel lain gitu ya, tanpa ada embel-embel variabel u di depan gitu ya. Jadi variabel terikat yang diturunkannya itu hanya u saja gitu ya. Kemudian yang suku kedua juga sama, ini diturunkan kedua y-nya ya. Kemudian yang suku ketiga ini u-nya diturunkan ke 0 ya, sehingga bisa dikatakan linear. Untuk persamaan kedua kita lihat orde tertinggi adalah orde ketiga atau diturunkannya ke ketiga ya, makanya ordenya nanti orde 3. Sedangkan untuk linear atau tidaknya kita lihat ini awalnya diturunkan sebanyak 3 kali, kemudian menjadi 2 kali ya, kemudian menjadi 0 gitu ya. Maka juga dikatakan ini persamaan diferensial parsial yang linear ya. Oke, jadi orde 3 dan linear ya. Sekarang untuk persamaan ketiga orde tertinggi atau turunan tertinggi adalah turunan ketiga ya di suku kedua ini. Nah, untuk linear atau tidaknya jawabannya tidak. Nah, kenapa? Karena di sini setelah diturunkan 2 kali terhadap X, ternyata persamaannya itu dikuadratkan. Dipangkat 3 kan. Nah, itulah yang menyebabkan persamaan ketiga ini tidak linear ya. Kemudian untuk persamaan keempat, ordenya tentu orde kedua karena turunan tertingginya turunan kedua, dan termasuk linear atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Nah, di sini nih lihat. Ada u, ada variabel terikat di sini ya. Variabel terikatnya ini ya bergandengan dengan variabel u ya yang diturunkan terhadap y. Maka ini tidak dikatakan sebagai linear. Nah, kenapa? Karena di suku kedua ini bingung, ada yang diturunkan terhadap 0 atau turunan ke 0 u-nya, dan ada turunan pertama, sehingga setiap suku keduanya ini tidak tahu nih ini termasuk yang turunan ke 0 atau turunan ke 1 karena bercampur gitu ya, sehingga tidak linear. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk jenis persamaan diferensial parsial. Untuk menentukan jenis persamaan diferensial parsialnya ya itu ditentukan dengan nilai b kuadrat min 4ac ya. Kalau b kuadrat min 4ac-nya kurang dari 0, maka persamaan diferensial parsial tersebut disebut persamaan eliptik. Dengan contoh persamaan eliptik itu adalah persamaan Laplace ya. Persamaan Laplace-nya bisa dituliskan begini, do kuadrat t per do x kuadrat ditambah do kuadrat t per do y kuadrat sama dengan 0. Dari persamaan ini, ya t-nya ini adalah suhu. Jadi suhunya ini terjadi persebaran pada sumbu x dan sumbu y atau dua dimensi lah ya. Dan karena disama dengan di ruas kanan ini sama dengan 0, maka bisa dikatakan persebaran suhunya ini dalam keadaan yang sudah stabil. Artinya kalornya sudah tidak bisa merambat lagi ya.
atau biasanya di sains disebut steady state, dalam keadaan steady state ya. Jadi kalornya sudah merambat ya, sudah terjadi kesetimbangan kalor. Nah, terus nanti persebaran suhunya bagaimana? Nah, itu digambarkan dengan persamaan Laplace ini. Yang kedua, kalau B kuadrat min 4AC-nya itu sama dengan 0, maka disebut kategori persamaan parabolik. Nah, contoh persamaan parabolik itu persamaan konduksi panas. Nah, di sini bedanya dengan persamaan Laplace, ini juga bisa mencari suhu ya, distribusi suhu, cuman di sini ada waktu. Karena T-nya suhunya ini diturunkan terhadap waktu. Jadi kita bisa mencari ya suhu pada titik X, ini sumbunya X saja ya, pada titik X ya, dengan waktu tertentu, pada waktu tertentu, mungkin setelah 5 detik gitu ya, 10 detik, 15 detik, itu nanti suhu pada setiap titik di sumbu X-nya itu berapa, itu bisa kita cari ya. Terakhir, jenis dari persamaan diferensial parsial yaitu ketika B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0. Maka disebut dengan persamaan hiperbolik. Nah, contoh persamaan hiperbolik itu adalah persamaan gelombang ya. Nah, ini nanti satu persatu kita akan kita akan simulasikan, tapi tidak dalam video yang sama ini ya. Nah, nanti selanjutnya. Oke, selanjutnya ya kita akan mensimulasikan persamaan diferensial parsial eliptik ya, yang disebut dengan persamaan Laplace ya. Itu nanti kita akan simulasikan. Nah, untuk video pertama ini saya cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita akan lanjutkan ke video kedua tentang simulasi dari persamaan diferensial parsial eliptik. Ya, lebih tepatnya disebut persamaan Laplace ya. Cukup untuk video pertama ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.